Banyak orang pengen punya anak, tapi sangat banyak orang yang tidak berhasil punya anak. Mereka cuma memandang anaknya berhasil di dunia, sekolah yang tinggi, jadi pejabat hebat, dengan gaji yang besar, rumah yang mewah, mobil yang bagus, jabatan tinggi, tapi ngaji tak, semayang tidak. Orang yang berhasil punya anak adalah mereka yang berhasil menyelamatkan anaknya dari azab api neraka. Yalah orang galak pergi tahlilan, yasinan, gila macam yasin nunduk kalau cak hafalnya. Allah. Mak iwak bau tak temu banyu. Wah, wah. Tu jaun. Melok tu jaun ni kan. Wong muka yasin muka pula, yang yasin ni. Wong muka pula. Ya sambil nyingak ambil lagi, kawan ingat malik pula. Yang ini malik 2 kali, yang ini malik 3 kali, bingung dia balikkan mana. Dan juga acara mengingat wafatnya pendiri Majelis Ta'lim ini 1 tahun yang lalu, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, ditempatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian saya hormati, acara hari ini adalah 2 acara yang saling berhubungan, antara acara hidup dan mati. Lahirnya seorang anak adalah salah satu fasilitas yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita untuk membantu kehidupan kita. Namanya ada di dunia ini, ada yang bertanggung jawab. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada barang yang melata di dunia kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tapi kalau kematian, dionya berhubungan dengan amal dia dan siapa yang ditinggalkannya. Maka itu anak bukan cuman kepengen punya anak. Banyak orang pengen punya anak, sampai make proses bayi akuarium, bayi tabung, sampai ngabis ke duit miliaran, buat dokter sana, program sini. Dokter Yusuf itu pernah ada wong program beranak, begitu ikut program beranak, sekali beranak 3 tina. Nah, ada juga yang kepengen punya anak, ngungset kiai, minta amalan, minta doa ke punya anak, akhirnya punya anak kembar. Begitu lahir benar, tapi ibu ditunggu-tunggu, tak baca bergerak, tak baca merangkak, tak baca berjalan. Kapan lah agak besar, ternyata cacat dua-duanya. Mana nak mata lagi? Barang lama tu. Yang namanya anak ni biar miring, biar mengot, biar jahat, masih anakku tu lah. Jadi balik kepada bab ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiar kita jangan stop. Ikhtiarnya tu bergoyong. Ikhtiarnya tu bergoyong, akhirnya jadi budak juga. Ya. Jadi tak jadi, dapat tak dapat, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, banyak orang pengen punya anak, tapi sangat banyak orang yang tidak berhasil punya anak. Mereka cuma memandang anaknya berhasil di dunia, sekolah yang tinggi, jadi pejabat hebat, dengan gaji yang besar, rumah yang mewah, mobil yang bagus, jabatan tinggi, tapi ngaji tak, semayang tidak. Orang yang berhasil punya anak adalah mereka yang berhasil menyelamatkan anaknya dari azab api neraka. Ada orang punya anak banyak,
sampai 12, 13, 14. Alhamdulillah 14 siko anaknya pacak ngaji kalau. Ada yang punya anak 17 nya jadi orang hebat kalau. Bininya siko, anaknya banyak, berhasil. Pemerintah nyuruh rakyatnya beranak 2. Cukup anak 2 saja. Nanti bagaimana pendidikannya? Banyak punya anak 2 tapi tak ada benar juga hasilnya. Tambah lagi para pejabat, mestinya punya anak banyak-banyak. Pak Habibie itu bapak, itu wong cerdas di Indonesia, nomor 2 setelah Pak Habibie. Kendaknya wong pinter-pinter itu anaknya itu banyak-banyak lah, supaya yang lahir ini wong pinter kalau. Ini anak pacaruta banyak. Kendaknya wong pinter-pinter, wong hebat-hebat tuh bininya 4. Tiap bini tuh 8 anaknya. Hah? Jadi yang lahir itu wong pinter kalau. Ini preman bininya 4, yang lahir rajo inek kalau. Tukang jualan inek, tukang narkoba, minum-minuman keras. Punya anak, pemerintah nyuruh punya anak 2. Rakyat dibatasi beranak. Ini Cina masuk ke Indonesia, ratusan ribu, sisip jutaan. Tanah kosong dia yang nodohnya. Kita rakyat pribumi lahir di Indonesia, nenek puyang kita orang Indonesia, punya anak 2. Itulah hebatnya orang Indonesia nih. Pecah dia yang ngatur hidup rakyat ini. Padahal rezeki Indonesia bukan main banyaknya. Sini, ini anggota MPR. Iya, tingkat RT. Nah, jadi tak perlu nak DPR ni, anda duduk pojok sini tak? Jadi Bapak Ibu, anak satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mendidik anak, kita diwajibkan oleh agama mendidik anak. Didik anak ni yang paling lemah, lagi kecil. Maka itu digandengkan namanya hakul walad 'alal walid ayuhsina asmahu wa adabahu. Kewajiban wong tua terhadap anaknya ngenjuk nama yang baik dan mendidik adabnya yang baik. Zaman ini bapak, biarpun anak kita sudah tua, walaupun anak kita sudah dewasa bapak, siang malam bapak ibu jangan pernah putus berdoa. Zaman ini yang rusak bukan cuma budak, tapi selagi masih hidup, berapa banyak bapak ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah berumah depok, lah punya anak, lah punya cucu, masih banyak yang rusak. Bapak jengok yang kena tangkap di TV, yang nginek-nginek di kampung itu, yang sudah punya anak, punya cucu, orang yang harusnya sudah berpikir cerdas, tapi mereka masih rusak oleh lingkungan. Maka itu kita orang tua perannya harus benar. Ngenjuk nama anak harus sesuai dengan nama-nama Islami, nama yang bermanfaat, nama yang ada maknanya. Asmaul aulad du'aul. Nama anak itu adalah doa. Semakin banyak huruf di nama itu, semakin berat beban budak itu ngawak sifat. Setiap huruf hijaiyah itu bapak ibu menanggung sifat. Macam sore anak ngunting ke budak, malam apa ya? Malam Rebu tadi. Malam Rebu apa? Malam Kamis. Muhammad. Pokoknya 4 ikok namanya. Nama untuk budak orang 4 ikok dibuat-buat budak sikok. Maka itu zaman ini bapak ibu nidik anak ni saro. Karena sikok anak 4 namanya jadi 4 sifatnya. Kalau kita punya anak 4 nama, 4 sifat, 4 orang. Ini sikok 4 sifat. Setiap huruf itu pasti nunjukkan sifat budak. Ada yang huruf keras, ada yang huruf lembut, ada huruf yang pendiam,
ada huruf yang tukang ngoceh. Wong yang hurufnya terbuka-buka itu hurufnya huruf ngoceh. Nun, ya, ta, sa. Ini kalau 4 ekor huruf ini taruh di pangkal kena kontan ni orang itu. Ain, Taufik, Nur-Nuran, Yuli-Yulian, Yana-Yanahan. Ini Ain, Rin. Ini wong huruf buat. Ini kalau tak setuju dengan wong, habis wong itu ladaknya. Itu menentukan sifat wong. Ada wongnya pendiam, memang huruf pangkalnya diam. Mim, wongnya diam. Nah, wongnya diam nak aja dipaksa. Memang gawaan dia. Cuman kalau dia ngomong, laju. Ada wongnya hurufnya besar di ujung. Ha tak marbuta, shin besar. Itu wongnya kuat pendirian, tak makan oloan. Ada hurufnya huruf lembut, iya ujungnya lilian, li, ni. Itu huruf ego galau. Yuli, pakai lam ya itu li, wongnya galak, tak boleh dengar omongan. Ah iya ni apa nah, gancang pengaruh. Tapi kalau kita nedeknya benar, huruf yang keras tadi pacak jadi lembut. Wong yang nyimpen huruf shin besar, huruf sin sama shin besar, itu wongnya nak hidupnya nak rapi, tapi saya besar kelakar. Wong nyimpen huruf sin, itu wongnya perapi, bapak. Wong yang punya huruf sin, itu wong punya sifat perapi. Tapi wong nyimpen huruf lam, itu biar mak mano ada sifat penyungkannya. Wong punya huruf lam, itu ada penyungkannya, ada pangkal sungkannya. Yang paling bagus huruf nyimpen huruf ro. Biar mak mana dia masih galak nolong wong, masih pacak dengar nasihat wong. Tapi walaupun huruf apa pun dia miliki, kalau nedeknya benar, wa adabahu, insya-Allah benar. Adab. Kita wong tua harus punya adab. Pendidikan yang paling pertama, agung, terutama kita yang muda, dimulai dari rumah dulu. Sudah di rumah, kedua nyengolahnya di mana, ketiga siapa kawannya bergaul. Kata Nabi, kawan bergaul itu menentukan dia. Siapa kawan dia bergaul di rumah, apa dia yang didengarnya di rumah, bahasa apa yang didengarnya. Budak zaman ini dikongkon ngembek cenela 3 kali dia muter. Ngembek cenela, mundur maju, keluar mentu, keluar masuk. Tinggian table ini. Tapi ibu, bapak, kalau omong ke cenela dengan anak kami, gancang di mbeknya sendal. Mbek cenela, mbeknya sendal. Mbek cenela buya. Karena apa? Karena di rumah dituman ke nyebut cenela. Kakak, melo acik jabo. Metu dia. Budak zaman ini kongkon jabo carinya. Apa sih mah jabo? Sangkonya pempek jabo tu. Kenapa? Karena di rumah tidak dituman ke dengan bahasa itu. Kalau budak tidak tuman dek lokin, seliknya, katik weyanya. Kenapa? Karena di rumah ditumankan dengan bahasa itu. Ibunya kalau mandi ke anak, mbak tembok, nah ndak ada janting, tembok tu lah. Jadi anaknya tahu tembok, kapan mbak tembok, mbaknya janting. Kenapa? Awal mula rumah 4 beradik diundang budak tu, Kak Cak, Pakcik, kakak, adik. Ditumankan, elok acak, melok acik, melok kakak, adik. Ditumankan. Tapi kalau tidak ditumankan, budak ngundang nama. Kenapa? Yang salah nyala ke siapa? Nak nyala ke budak, apa nyala ke siapa? Nyala ke kita tua. Diundang macak, diundang cak, kak nga,
Kak Cik, Kak Ning, Macak, Kak Cak, Kak Cek. Kenapa budak tu tak tahu kalau bahasa itu? Kali dak kita tua. Jadi mulai pendidikan adab pertama di rumah. Agung, tunjukkan anak kita solat walau anak masih kecil. Kongkon baik ke kopca. Anak kau lanang galau, lemak, men betina ada nak dijilbabi pula, nak ditelkungi pula. Jadilah contoh buat anak kita solat, ngaji. Ini penting. Pacak ngaji, pacak semayang ni penting. Anak bapak sujud syukur nian. KPU bakal netapkan debat presiden dimasuk ke ngaji sikok. Ini orang ngatakan Prabowo dah pacak ngaji. Karena ada ke Ma'ruf Amin pacak ngaji. Ini lagi kami bapak. Jadi apa tak tes ngaji ni? Memang mestinya yang nak jadi presiden, jadi anggota DPR, kongkon ngaji. Belepet angalo macam Arab ni. Awak orang Islam. Tak salah-salah yang pakai pakaian ini. Kalau memang jadi nian, alhamdulillah. Pengen nian bapak, siapa calon? Ya karena dia bakal memimpin wong pacak ngaji. Yang dipimpinnya wong solat. Yang CNS yang dari partai PSI tak usah dites. PSI yang bukan penyong Islam, Partai Solidaritas Indonesia bukan penyong Islam, tak usah dites ngaji. Teslah maco kitab dia. Nah, kau berasap kalau apalah dengar ngaji pecah takut. Wong Islam wajib pacak ngaji. Salah satu dosa yang digawaknya mati, dosa tak pacak ngaji. Zaman dulu bapak tak hancur-hancur rotan ngepuk ya anak supaya ngaji. Tersongkor-songkor anak kena sepak, kena terajang, mesti pacak ngaji. Zaman ini tak begitu diperhati ke? Bulan pangkal bulan tadi bu, anakku sambil main yang nomor 2, umurnya baru 7 tahun. Buya, Acik, sudah Quran buya? Ni anak apa? Sudah Quran Acik? Sudah juz 1. Nah, dengar itu bapak. Macam ni mau gunung apa? Ya Allah, anakku lah baca ngaji. Anakku 7 tahun lah Quran. Wong tua saya bapak umur 9 tahun khatam Quran. Diarak oleh yai, ayat tu anak wong sikok. Umur 9 tahun 11 sele itu terpenuh ngarak ayat sikok. Segala gurunya, kiai-kiai kumpul. Zaman itu bapak, anak pacak ngaji ke bangga bukan main. Macam boleh emas gunung sebesar gunung. Ini kapan pergi maca Yasin, mulai itu banyak nunduk. Allah. Allah. Yalah orang galak pergi tahlilan Yasinan. Bila maca Yasin nunduk kalau cak hafalnya. Allah. Mak iwak baung tak temu banyu. Wah, wah. Tu jaun. Melok tu jaun ya weh. Wong muka Yasin muka pula. Yang Yasin ni. Wong muka pula. Ya sambil nyingak ambil lagi. Kawan ingat malik pula. Yang ini malik 2 kali, yang ini malik 3 kali. Bingung dia balikkan mana. Nah, tidak malu apa? Wong Kristen bakal kena tangan ni mati. Mana semayang nak benar? Nulis bahasa Indonesia. Allazinya tu alif lam tasydid zal ya nun. Allazina. Kalau Latin ALLADZINA. DZ itu kan zal. ALLADZINA. Alat zina. Bukan allazina. Allad zina. Zal dalam Indonesia DZ. Jadi kalau allazina ALLA DZINA alad zina. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, ngubah tulisan Al-Quran, diubah dengan tulisan Latin, diubah dengan tulisan apapun hukumnya haram.
Jadi wong Islam mesti pacak ngaji. Agung anak diarahkan pacak ngaji. Zaman dulu ngundang kiai ke rumah, atau nganterkan budak ke guru ngaji. Jangan yang cara zaman dulu tu nak diamalkan lagi zaman ini, bukan zamannya. Antar minyak lampu sebotol, pakai ubat nyamuk. Zaman inilah makai gas masak mangci. Sudah tu ubat nyamuknya semprotan baygon, masih ngawak minyak lampu. Kaget yang ngaji tu marah, tununya rumah. Nah, bahasa Inggris berapa bayaran sebulan? Ratusan ribu. Nah, you teacher, berapa sebulan? 200. Guru ngaji, aduh lawe. Ada TKTPA tu 15.000. Ada 15.000. Ada 15.000. Anak diajar ke salat. Allah sebut dalam surah Taha, ya ayu wa'mur ahlaka bis salati fastabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu salat, fastabir 'alaiha tu artinya dengan cara sabar dan memberi contoh. Maka itu guru ngaji harus diprioritaskan, harus diperhatikan. Jangan sampai anak kita tidak baca ngaji. Kedua, cara nedek budak masukkan ke sekolah. Ada juga yang tidak di sekolah ke budak, tapi gurunya datang ke rumah. Apa namanya? Bukan Hafiz? Guru ke rumah tu? Ya, peripat. Peripat tu belajar yang mana sempat. Datang ke rumah, pelajaran ini. Sekolah, ibu pelokilah cara wong lama dulu. Sekolah ke anak SD-nya cari madrasah. Cuman yang kita sediakan ni kok rato-rato madrasah madrasah Islam terpadu ini, mahab ngomong rato-rato mahal galo. Jadi tak tergeget orang kampung. Mestinya pejabat pemerintah ni mikir ke. Jangan mikir ke kantong baik, mati kakek saro. Duit rakyat tu jangan ditegak dewek. Nah, rakyat ni harus perhatikan. Ini nyengolahkan budak di sekolah tempat orang kafir. Nyengolahkan anak di SD-nya tu bukan di madrasah. Jadi kalau uji Kiyosin, kalau lagi SD-nya masuk ke madrasah, SMP-nya njuk pengertian, SMA pacaklah dia netapkannya. Karena budak ni dari kecil, cobalah ibu, kita makan tegak, tegaknya oleh budak. Nyai, jangan tegak. Tak boleh, marah Nabi. Kita nak marah, nyai, kiri nyai, tangan kanan. Budak harus buta baca maki hadis. Itu hasil pendidikan di sekolah pendidikan agama. Maka nak benar-benar dididik anak. Wong Islam masukkan anak dari sekolah wong kafir hukumnya haram. Hati-hati. Kalau dia di sekolah pasti banyak bentuknya. Tambah lagi sekolah wong kafir, sedikit banyak pasti pelajaran mereka ditanamkan di otak mereka. Pasti. Namanya sekolah itu pasti ada target. Tidak mungkin tidak ada target. Maka umat Islam dipejalkan kenal dengan Natal, kenal dengan Tahun Baru. Tahun ini alhamdulillah Bapak, Tahun Baru tahun ini agak sepi. Sepi nian. Mestinya muka mata yang ngami kenya tuang Islam. Anak Tahun Baru bu, Bapak malam Tahun Baru ngisi acara di Jambi. Tahun Baru di Jambi sama wali kota Jambi. Wali kota Palembang tak ngajak aku. Wali kota Jambi ngajak.
Ada bunyi percon tapi tak rami, kata Pak Wali Kota. Tahun buri tadi Ustaz berdentam dentung. Tahun ada juga rami. Tong tong. Ternyata bapak mendipahami, kami bikin acara tu di wilayah sekitar orang-orang Chinese. Ternyata yang hidupkan percon itu cuma mereka-mereka orang Chinese. Silakan malam kau ni ah. Lajulah. Tak kata nak ngelarang bapak. Wong Islam tidak ngelarang anda nak berbuat urusan agama anda, silakan. Yang diceramakan oleh ustaz, oleh kiai ini nak nyelamatkan wong Islam, jangan buyan. Kalau wong dia mana kena nak makin bom, lajulah. Dong, lajulah. Wong dia kan urusan dia nak percon, nak bedok, lajulah. Nah, nyingok sepi. Oh, ternyata yang ngami kenya umat Islam buyan. Wong Islam nyanyi malam kudus. Nah, ada pula kiai ngomong, pertama ngomong haram mengucapkan Natal. Inilah ngobah pula boleh. Tidak dipikir apa umur lah tua. Lupa apa dengan ayat wal yahmilunna asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Seseorang akan memikul dosanya dan dosa orang berdosa karena dia. Berapa banyak orang ucapkan Natal, berapa banyak dia nanggung dosanya. Nah, hasil pergaulan yang jadi pejabat, ibu bapak kalau hadir malam tahun baru Masjid Agung 1 Muharram, yang ceramah itu ngomong, anak bu dipinta malam tahun baru Islam di Masjid Agung, malamnya nak ceramah, paginya sengaja keliling Palembang, kuawas sigalo kantor-kantor besar Palembang, sebiji dah katik pejabat mengucapkan selamat tahun baru Islam, sebiji dah katik. Bapak jingok ucapan tahun baru orang kafir. Di mana imannya? Tak boleh ngomong macam ini. Topik keras gino. Biarlah keras pak, akulah penyakitan, matilah ini. Nak benci kamu benci dengan aku, lah lama pak. Wong benci dengan aku ni lah lama. Tinggal nerus kenyuwe. Salah topik ngomong. Nah itu yang setuju dengan aku lah. Yang tak setuju tak nyawab. Ustaz jangan keras gino, umur Ustaz masih lama nak hidup. Kendak dia. Orang nak ngundang ceramah sudah. Aku miaro iwa. Berhenti ceramah, tak ada banyak gino tanggung jawab. Nak iwa ni lah sekilo 23.000. Jual di dusun. Sehari habis 100 kilo berduit aku kan? Ha? Sehari 100.000 sebulan? Sebulan? Siapa nak ngenjuk? Ha? Jadi yang disampaikan yang benar. Sebiji tak kata ucapan selamat tahun baru Islam. Malam tahun baru ngomong itu Masjid Agung, kendaanku ni teleponlah baliknya. Halo, tolong bikinkan ucapan selamat tahun baru, besok pasang. Dah kata juga. Sampai habis Muharram sebiji kata. Itu sekolah. Yang ketiga Agung, didik anak perhatikan kawan bergaulnya. Anak ni lagi dikubeki, lagi berewang para pemuda-pemuda ya. Nah, yang pemuda diajak main hadra, diajak majlis taklim. Penggaulan ini berpengaruh ini. Kita didik anak kita benar di rumah, balik ke rumah ngamuk, minta beli ke sepatu lah. Sepatu nak bermerek nian. Sebab tak mungkin pula sepatu tak ketik merek. Berbaju nak yang mahal nian. Asal nutup jadilah. Karung kemput ke. Tidak, karena hasil bergaul tadi. Maka itu jiwang Palembang, anak bergaul itu ayam dilepas, tali ditijak. Dikontrol siapa kawan bergaulnya. Ilmu bergaul ni sikok bapak, ibu.
Kita pacak mempengaruhi wong, kita baik, kawan tadi jadi baik, kawan jahat kita tidak jadi jahat. Itu yang benar. Tapi kalau kita bergaul, kita yang benar, kita biasa solat, kita biasa ibadat, bergaul dengan wong laju kita tidak solat, tinggal kelah. Kalau pacak kita tidak pacak ngaji, bergaul dengan wong pacak ngaji. Kita tidak paham agama, bergaul dengan wong ngerti agama. Itu enggak level kita lu. Nyawa kau 8 level takoan. Kau kira jadi pejabat hebat, ada waktunya pensiun. Ana nih bu, alhamdulillah galak berangkat. Ada juga wong galak beli tiket berangkat ke Jakarta kemana, giliran naik pesawat tuh kadang bareng dengan pejabat, duduk di belakang wail ngawak tas 4 ikut noh ngedek-edek, duduk depan mantan anak buah dia kalau lah pensiun ni tak ditoleh wong. Maka itu bu, waktu bapak kan tahu waktu calon wali kota tadi, ada yang mimpi kan bertemu dengan guruku, dia ngomong, kau sampaikan pesan, usah nak dijadikan kebanggaan. Kawan bergaul itu menentukan siapa kawan kita, dan itu bapak ibu harus kita perhatikan. Tambah lagi kita ni bakal mati. Kita ni bakal mati. Nah kita mati ni kalau baca ninggalkan nama yang baik, amal yang baik. Selama dia waktu menjadi pejabat, ngenjuk tanda tangan tempat maksiat, selama tempat itu berdiri dia bakal kena azab oleh Allah. Kalau aku ngomong salah, kaget mati SMS. Yonian Ustaz kena siksa oleh jala. Nah hati-hati. Tak boleh basing-basing. Di dunia ini jangan sekendak kita. Jangan sampai kita meninggalkan belang yang tak benar. Apa kata Buya Hamka? Memang usia kita pendek, tapi usia kita bisa panjang dengan amal kita. Kita ngajar ngaji nih, lagi hidup ngajar ngaji, kita mati, yang kita ajar ini ngaji terus setiap hari. Selamanya yang mati tadi boleh kiriman. Yang kita ajar dia ni ngaji, dia semayang, dia semayang oleh pahala, yang ajar oleh pahala. Maka itu hebatnya amal. Kata Nabi, yatba'ul mayyit saya salasun, fayarji'u asnani wa yabqa wahid, fayarji'u malu wahlu wa yabqa amalu. Yang hantar orang mati ada 3, balik 2 tinggal sikap. Yang balik adalah harta dan keluarganya, yang tinggal adalah amalnya. Maka kita nak ngisi hidup ini dengan amal. Dengan amal yang baik, amal yang bermanfaat. Kata ulama ada 7 hal kalau digawikan lagi hidup manfaat sampai mati. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu, ada doa, kita tunjuk kurang doa. Ada apa deh kepacaan kita? Misal kita pacak masak muat laksan lemak, kita ajar ke dengan wong. Oleh wong itu dimasaknya laksan sehingga makan laksan tadi lakinya senang, nyenangkan laki itu boleh pahala. Kita yang ngajari tadi lah boleh pahala pula. Namanya pahala merek laksan. Iya, pahala laksan. Tiap dia nyemuan laksan, dia boleh pahala yang ngajari tadi. Wakaf, sedekah kalau macam. Waktu zaman Pak Edi Santana, waktu dia jadi wali kota, ketemu anak ceramah di Lima Ulu, dia nak nunjuk sumbangan. Dia cara pemerintah nunjuk sumbangan, ngomong baik, sisip liwat, nanti ke kantor ya, ambil uangnya sekian puluh juta. Tepuk tangan masjid. Apa dia kata? Banyak jadi pejabat mah itu. Apa-apa budi kelah di dunia jatuhi. Silakan anda membohongi rakyat. Ingat, anda tidak akan lepas dari azab Allah. Ingat itu. Jadi waktu ngumumkan, dan waktu ngumumkan nak ngenjuk, ku tepak, jika Pak Edi ada berapa di kantong. Tak usah tengok duit, jingok dulu. Ada semua inilah, njuk kelah, gancang lah njuk kelah. Jangan usah mak, tidak sama malu njuk kelah yang ada. Njuknya sekian. Daripada dia omong kelah yang njukan tu, jelas ada daripada kantor liwat. Uji kawan Ustaz, wali kota mana kendak dia? Aku ngomong bener, ses. Si kok wali kota di Palembang ngokok
di masjid ngokok. Pernah ngokok, dia habis sambut anak ngokok di masjid, di pelaju situ. Kapal kan ngokok, nak tepak tangan, ngapo? Ngokok. Bapak tu wali kota, rakyat ni nyingok bapak. Ini di masjid, bukan tempat ngokok. Dengar lagi, betul ngokok. Tahanlah dulu. Ya. Sampai tiap dia ngomong, aku marah Ustaz Taufik ngokok masjid. Mana kendak dia? Sampai dia ajal dia meninggal. Yang beliau meninggal tu, sampai dia meninggal, kapan ke mana? Anak buahnya rokok, jangan marah Ustaz Taufik. Hukum no smoking. Berani kalau orang mentaati no smoking yang di toko-toko itu, tapi no smoking di masjid tak kata yang mentaatinya. Wilayah apa di bandara situ nah, smoking area. Masuklah kalau berkubuk jauh kacau itu, berkubuk tempat yang no dia galak ni mau nasihat njoi nasihat, karena itu sudah tugas penceramah. Ya tak? Nyampaikan. Kita pikirkan yang mati, kita ini bakal mati. Yang ketiga, yang keempat kata ulama, yang manfaat untuk orang meninggal, kalau dia lagi hidup menanam pohonan, yang pepohonan itu ada buahnya. Setiap makhluk Allah makan buahnya itu, dia dapat pahala. Dalam hadis, kalau kita bertanaman, tanaman kita tadi buahnya dimakan makhluk Allah, satu kali dia ngegit, itu pahalanya 1000 kebaikan. Nah itu depan ada apa? Sawo menilo. Itu sawo menilo deh. Ya sawo menilo. Sawo kating besar kecil kalau. Ya, sawo, ada mangga, ada rambutan. Kalau wong tua kita bertanaman lagi hidup, jangan digancang-gancang ditebang. Mutuskan pahala buat dia. Biarlah jago baik, jangan sampai dia rusak. Misal semut makannya, misal kelelawar, misal apa? Kelambit, misal apa? Kupu-kupu. Apa baik yang makan nyerepi dari pohon itu, yang nanam boleh pahala. 3, 4, 5, kalau dia bikin got aliran sehingga banyak orang kampung lewat lancar. 6, kalau dia membuatkan tempat orang ngembek banyung. Zaman itu sumur, atau zaman ini ngetop apa namanya, sumur bor. Pokoknya dia nyiapkan tempat minum. Yang ketujuh, kalau dia lagi hidup galak magikan lembaran-lembaran amalan. Amalan malam ini, maca solawat, maca zikir ini. Nah, itu diamal kurang terus. 7 ikut ini bermanfaat untuk orang meninggal. Oh Ustaz, aku ni mana pacak nulis harap. Tak usah payah-payah. Ada Ustaz, ada kiai magi kertas, gancang lah fotokopi. Bagi kelah pulak nah. Betul ke duit 1000. Biar banyak 10.000. Kita tinggalkan akhirat yang bakal kita temui. Hakikat kehidupan berjalan. Jam 3:04 hari ini. Kita datang dari pukul berapa? Pukul 1. Berjalan apa tidak kita ni? Hakikat hidup ini berjalan. Tidak ada mantap. Berjalan ke mana? Pintu kematian. Ingatkan dua hal. Pertama, usia yang bakal kita hadapi ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita nikmati. Ingatkan itu. Sama-sama kita ingat ke diri kita. Waktu umur yang sudah kita lewati lebih banyak daripada umur yang bakal kita jalani. Encik Dahlan berapa? Umur 75. Kalau balik 76, setahun lagi. Kalau balik 80, 5 tahun. Encik Arun? Encik Arun? Berapa? 75. Nah, 75. Men ganteng Encik Arun. 75 pun gini antara orang tua ke galon. Tua ayam sedikit. Ayam hampir 80. Nah, taruhlah ngomong kong kaget wong marah. Ngomong ke diri dewek bena. 44 anak ni. 9 Februari lagi 45. Unjuk tahu aku tu kalau lupa.
9 Februari kage 45 umur ni. Kalau hidup bakal umur 60, berarti 15 tahun lagi Taufik selesai jatahnya. 3 kali lagi milih gubernur. Artinya bapak 15 tahun tu lebih pendek dari 45. Oh berapa ni? 4. Benar, 4 terus. Pergi haji tadi 44, ini masih 44. Balik haji dah 10 tahun. Ya. Kau berapa is? Nah, 42. Parak-parakan kalau kami ni siapa lah orang 3 ni. Biarlah kamu tunggulah dunia, biarlah anda nulu dah apa-apa. Bergambar orang 3 takut. Jangan orang 3 kayak mati. Banyak orang gambar orang 5 mati kalau. Orang bergambar orang 6, bergambar orang 8 masih mati juga. Macam semalam menunjuk takziah semalam, ada syaratnya mecah kepiring. La haula wala quwata illa. Mati tu kerana ajal, bukan ajal. Tapi orang Palembang ada sikap penyakitnya. Kalau kematian tak boleh masak kacang panjang. Ya? Hari mati tu nah, Mang Cik. Tak boleh masak kacang panjang. Jika kaget mati nyambung. Orang masak bonces lagi mati. Tak usahlah, itu kadang-kadang tidak masuk akal kami itu tu. Pokoknya mati itu sampai ajalnya. Satu. Kedua, bapak ibu ingatkan benar-benar. Sama-sama kita ingat, kita sadari. Hidup di lubang kubur. Lubang kubur itu lebih lama dari dunia. Pejabat korupsi makan harta rakyat, belum kena azab sekarang. Masih tawa-tawa, masih nyenge-nyenge, masih senang-senang. Tunggulah je malaikat, turunlah kau, turunlah kau sini. Mendak ini ngelantak kau, turun ni. Wong yang ngembet tanah masih diam-diam, yang makan tanah rakyat, yang ngehai tanah rakyat masih tenang. Turunlah lubang kubur. Minta kena jepit dia. Yang makan hak wong, yang berzina, yang minum minuman keras, yang makan haram, sekarang di dunia masih tenang. Yang tidak solat santai-santai baik. Lubang kubur, capi makanan kero. Belum mati, alhaqumut hatta zurtumul kapak kelupuk wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Pasti kami azab, pasti kami cecipkan azab ke kamu dalam kubur. Wala nuziqannahum, wala nuziqan, lamnya itu nyambung. Wala nuziqan, bukan wala nuziqan. Wala nuziqannahum, pasti. Nyecip, namanya nyecip nah. Nah, nyecip, asal terasa sudah nyecip. Kali ini minum. Nyecip. Waktu Sayyidina Utsman liwat di perkuburan, Sayyidina Utsman nangis segen-segen. Uji sahabat, ngapa meminta nangis segen-segen ya? Bukankah kau seorang laki-laki yang melawan, berani, gagah perkasa di medan perang? Aku berani tu karena orang kami. Ngapa kau nangis? Aku nangis ini nah, nunjukkan kuburan. Ngapa? Uji Nabi. Kalau orang selamat dari tempat ini, di akhirat dia lebih selamat. Tapi kalau di dalam ini dia kena azab, lebih dahsyat azabnya di akhirat. Ngurus sisi kau inilah. Kanan kayu tanah, kiri tanah, pucuk tanah, tambah ngeduk, tambah jeruk. Ngomongan tu ada abahnya sebelah tu. Tolong bah, kena siksa bah. Ngetok abahnya sebelah. Pai bah, tolonglah bah. Rengkau bah, kena gebuk. Abahnya nyawab, abahlah duluan deh kau rengkau. Hati-hati, hati-hati. Jangan keladasan. Tidak solat santai we, tidak puasa santai we. Ibu pula, laki tak puasa dibuat ke banyu kopi, dibuat ke teh, haram hukumnya. Tak boleh dibuat ke minuman makanan siang hari. Berejol ada dewek. Dek buat ke teh. Kopi tak? Bulan puasa ni. Kau masuk neraka, dua hakong laki kau neraka duluan. Asal bulan puasa. Tidak apa-apa melawan.
La ta'ata li maksiatil khaliq, kata Nabi. Tidak wajib taat kalau dia maksiat kepada Allah. Ibu bantah laki minta buat ke kopi. Kalau bulan puasa, siang hari mulai subuh sampai maghrib, kate minum teh. Nak ngopi ngeteh, bejo dewe. Tambah lagi nak nyusu. Bulan puasa. Tidak baca, tidak nyusu lagi. Habis susu, tutup. Budaklah besar kalau. Ladas. Nah, jadi mereka kan mati. Salah satu fasilitas anak. Jadi kalau anak kita ajari ngaji, anak kita ajari solat, ajar ke macam doa, insya-Allah kita mati bau pacak tersenyum. Kita mati pacak bahagia. Minta dengan Allah Ta'ala. Harta apa? Kita bapak ibu ngasuh punya anak tu kapan? Kalau kita mati. Lagi hidup coba. Ayah lagi hidup. Pernah aku tanya. Ya, apik doakan ya tiap malam. Terasa tak? Kalau pula kau doakan aku. Ay! Ya cacam. Ya cara dua beranak galak penesan. Ayah ngasa dak apik doakan ya. Katik. Kapan kau doakan aku? Lagi hidup mana ngasuh? Anak doakan orang tua terasa? Tak ada. Tapi kalau meninggal, semalam orang nanya, Ustaz, uji wong kalau bini no laki tak sampai, uji siapa? Uji wong. Dah sedengar ke uji wong? Cuman bini tu tetap sampai, cuman prosesnya tidak secepat anak. Kalau anak berkedip, mejem belum melek, sudah kabul doanya. Mingkem sebelum mangap doanya lah Allah terima. Saking hebatnya. Begitu juga kita ngenjuk amalan dengan wong, ngajari wong, kita wakaf. Itu amal yang cepat ngalir ke wong meninggal. Maka tu kalau ada kesempatan bangun masjid, bangun musola, segala macam, biar dikit, jangan dak gancang melok. Dan kedua, gawe baik ini jangan gancang, kita sifatnya sudah puas. Cek. Tu nak wong nak bangun masjid, nyumbang ayat lah ngenjok 10 sak. Kalimat itu jangan dipakai. Anggaplah belum pernah terus. Dan pengurus juga mesti baca-baca ngumum ke pembangunan tempat wuduk dibutuhkan semen 100 sak dari sipulan 10. Oh, si anu ngenjok 10. Bedengnya ada 5. Mana ya aku ada bedeng 20 ngenjok 10. Ngenjok 20. Si anu dengar, si anu 20. Man bedeng, aku ada kebon, mana 20? 30. Boleh diumumkan kata ulama untuk motivasi. Yang ini ngenjuk 30, yang ini ngenjuk 40, ini ngenjuk 50. Tapi pembangunan tidak jadi. Semen galau. Boleh 50 sak semen galau. Uji tukang mana ngawe kenyo ini. Katik pasirnya lah.